Halo, balik lagi di self journaling day 9. Udah mulai bolong-bolong nih, nggak tiap hari. Aduh. Oke, aku mulai dengan apa yang aku lakukan hari ini. Apa lagi ya? What I feel about it. Aku sharing apa yang hari ini, terus apa yang bisa aku ambil, what the lesson learned from today. Oke, itu aja. Oke, hari ini aku seharian tuh bangun kerja, ngurusin tanaman. Udah mulai nih ngurusin tanaman. Jadi udah beli beberapa tanaman kemarin, terus mau dipindah-pindahin ke pot-pot kecil, dan itu ternyata lumayan effort, lumayan capek juga. Karena emang bukan tipe yang suka ngurus tanaman. Jadi ini mulai pelan-pelan belajar, karena buat rumah yang baru nanti mau aku isi tanaman dikit-dikit gitu. Terus karena tanamannya, karena aku rumah belum ditempatin, jadi aku pindahin dulu ke rumah sini buat biar bisa disiram segala macem dulu, dirawat dulu lah gitu, daycare-nya di sini dulu. Terus habis itu kerja, terus ternyata hari ini hujan. Seneng banget hujan, kayak gila, dari berapa bulan nggak hujan, terus itu hari ini hujan. Seneng banget, dan hujannya tuh gede, lumayan lama gitu. Sampai aku ngerekam hujan-hujannya gitu untuk mengambil memori kayak jadi sentimental gitu. Sampai aku rekam, terus aku edit dikit, kayak pasang lagu slow gitu. Terus aku posting deh di story, dan itu membuat aku bahagia juga sih. Kayak gila, itu aku sampai lupa kalau hari ini tuh sempat hujan gitu. Dan ketahuan kayak dari kemarin kan kalau mau hujan tuh mendung, anginnya udah kencang gitu, dan ternyata hari ini hujan, jadi senang banget. Karena hujan, jadi aku kan kemarin rumah masih digaransi, jadi mesti diklaim, makanya dicoba ngecek rumahnya nih bocor atau enggak. Jadi sekitar sorean lah, jam 4 gitu, aku kesana buat ngecek. Aku kerja juga, tapi dikit, maaf kantor. Akan kubayar besok ya gitu. Saya akan kerja 2 kali lipat untuk menebus kegabutan hari ini. Terus ya aku akhirnya sore kesana ngecekin rumah, yang puji Tuhan aman, gak ada kebocoran. Terus ngecekin ada beberapa yang mesti diklaim juga sih, kayak ternyata lantai 2 tuh banyak yang kopong keramiknya gitu. Terus sudah pulang udah janjian mau nge-gym hari ini. Setelah berapa bulan gak nge-gym, member udah angus aja tuh berapa bulan kan. Terus ya udah, akhirnya tadi nyoba ikut kelas Zumba, dan ternyata menyenangkan. Terutama untungnya bisa ngikutin sampai habis 1 jam gitu kan dia kelasnya. Untungnya aku bisa ngikutin sampai habis, karena sempat berapa kali tuh nge-zumba di rumah kan. Jadi kayak, dan zumba yang aku ikutin juga lumayan, yang ternyata di approve lah sama si coachnya gitu. Kayak itu yang di YouTube bagus kok gitu, maksudnya itu sudah certified lah gitu. Jadi dia ada istilahnya, cuman aku lupa, pokoknya itu udah certified Zumba gitu, jadi emang udah legit gitu dia bilang. Ya, karena emang aku notice ada sedikit beberapa gerakan yang kurang lebih mirip, jadi aku bisa ngerti gitu, kayak bangga dikit ya pun. Ya, terus habis itu habis itu ngobrol-ngobrol dikit sama yang ngikut kelasnya, karena ada kita berlima, ada 2 ibu-ibu, terus ada 1 anak, ini 3 semuanya cewek gitu, yang ngajar cowok.
Terus ternyata ya ibu-ibunya satu tuh yang kurang lebih umurnya udah hampir mirip kayak mamiku, dan masih bisa nge-gym iya, main alat maksudnya, terus ikut zumba sejam tuh kayak mantap. Terus ya ngobrol, ternyata si coachnya beda umurnya dikit 1 tahun sama aku, dan ternyata mereka beda satu tahun sama aku umurnya. Terus ternyata dia satu sekolah sama waktu zaman SMP SMA, dia di satu sekolah yang sama, tapi beda, ada kelas lah berarti, ada kelas 1 tahun. Kayak dunia kecil aja gitu. Nah udah, habis itu pulang mandi, terus udah main HP, scrolling sampai ternyata sekarang jam 11:30 malam baru mulai journaling. Kayak mantap ya bun, harusnya dari tadi gitu, bukan jadi kerjain dari awal. Kebiasaan jelek sih. Oke, yang aku rasakan hari ini, aku merasa produktif, aku senang walaupun bukan karena kerjaan. Besok deh ya, maafkan kantor. Terus ya pokoknya aku senang, aku bisa olahraga lagi. Aku senang kalau udah kelar olahraga tuh badan jadi lebih ringan, lebih sehat lah gitu berasanya gitu, kayak nggak feeling guilty, nggak merasa bersalah gitu. Dan aku senang, ada hal lagi yang aku bikin senang, itu adalah ternyata beberapa bulan terakhir itu jadwal bulanan PMS itu teratur banget, kayak pas gitu. Jadi 29 jedanya tuh pokoknya cycle-nya, kalau dulu tuh aku bisa kayak 40 hari 33, kayak bener-bener naik turun gitu random gitu, dari 29 besok 32. Maksudnya 3 angkanya tuh kayak jadi 32 hari sampai munculnya PMS yang baru gitu. Jadi tiap bulan tuh jedanya tuh nggak stabil gitu, kadang bisa 40 hari, kadang 29, tuh 33, nggak tahu kenapa. Terus 3 bulan ini, 3 bulan pertama, yang pertama tuh 29 hari, nah terus 2 bulan belakang itu 30 hari pas gitu, bener-bener pas. Yang aku lakukan, ternyata yang aku cek itu 2 bulan terakhir aku minum vitamin D, dan itu ternyata ngebantu banget buat siklus haid ya, siklus PMS tuh ngebantu banget buat bikin dia stabil gitu. Aku nggak juga, kayak aku bikin minum karena aku merasa kayaknya butuh asupan gizi lah gitu, dan butuh asupan vitamin. Dan ini aku minum juga nggak sampai sering-sering banget, kayak nggak tiap hari, kadang 2 hari sekali kalau inget aja gitu. Terus beberapa 2 minggu inilah, 2-3 minggu ini baru aku mulai minum penambah darah juga, karena kadang suka kayak kalau bangun tidur dari rebahan langsung berdiri tuh kayak kunang-kunang gitu, kelayangan lah. Yang itu kan ternyata penambah darahnya ini adalah vitamin juga, kayak B12 sama B6. Jadi kayaknya emang harus rajin minum vitamin atau kayak buah-buahan segala macam lah gitu, yang menambah vitamin dalam badan. Dan ini aku baru ngeh sih, itu kayak ternyata vitamin D itu bagus banget, ngaruh banget buat kita. Ya, dan aku kayaknya akan rajin terus sih untuk makan itu. Terus apalagi itu satu. Dan yang bulan ini aku bingungnya nggak kayak gejala dapetnya tuh nggak sakit gitu. Nah itu aku nggak ngerti, kadang bisa naik kadang bisa turun, mungkin karena beberapa akhir ini rajin makan sayur. 2 hari kemarin makan salad sih. Gak jelas, aku suka nggak bisa nge-track ginian juga sih. Oke. Ya mudah-mudahan karena sayur lah, dan nanti kita sering-sering kayak
makan buah, makan sayur gitu, olahraga rajin. Enggak sih, olahraga nggak rajin sih, kayak beberapa minggu kemarin belum sempet OR lagi gitu. Makanya bingung kayak ini kok badan, biasa kalau lagi mau dapet tuh badan capek banget gitu, ini enggak, I don't know. Terus itu kayak hari ini tuh makanya kayak moodku agak naik padahal ini lagi dapat hari pertama, tapi moodku tuh kayak menyenangkan, bagus sih. Biasanya dari kemarin-kemarin kan kayak mau nangis mulu tuh, makanya kemarin sempet cerita sambil nangis, ketahuan karena mau dapet. Biasa nggak gitu, lembeknya kalau lagi mau dapet doang. Ya terus hujan, hari ini hujan, aku senang banget. Dengar suara hujan, ya aku termasuk salah satu orang yang pluviophile kalau nggak salah, yang suka hujan. Jadi pas lagi dengar suara hujan udah mendung-mendung tuh udah senang banget gitu. Dan dengar suara hujan ini menyenangkan dan menenangkan dan menyenangkan. Aku kadang kalau tidur juga suka pakai lagu hujan doang gitu, deep sleep untuk hujan aja gitu, suara hujan gitu, fokus di suara hujan, terus habis itu aku tidur nyenyak gitu, nggak tahu kenapa, adem juga kan, kayak enak aja gitu. Dan hari itu happiness yang menurutku, aku senang sih, maksudnya bersyukur banget karena akhirnya turun hujan. Karena ya hujan itu kan air yang bisa bikin tanaman tumbuh, bikin seger gitu. Kayak aku merasa air itu kan sumber kehidupan, jadi ketika hujan turun tuh bisa membawa berkat gitu. Maksudnya jadi membawa apa ya, kesegaran buat tanaman-tanaman. Kan ini lagi pada musim kering, kasihan juga kan. Jadi pokoknya kayak hujan ini tuh menurutku jadi berkat lah gitu. Makanya aku seneng dengan adanya musim hujan, apalagi kalau udah dari kemarau yang panjang gini kan. Terus harapannya, terus kemarin kan lagi kasus Bromo itu, ya itu harapannya sih kalau bisa hujannya sih turun ya di situ. Jadi biar nanti tanamannya juga bisa tumbuh, biar kembali hijau lagi. Terus ya habis itu kan tadi aku juga senang karena aku Zumba hari ini, olahraga yang ternyata menyenangkan. Awalnya aku skeptis, kayak nggak mau Zumba lagi, karena terakhir aku ikut kelas body combat tuh kapok, badannya tuh capek banget, 45 menit doang padahal. Nah ini sejam, mungkin enjoy karena gerakannya nggak bisa diikutin, bagi aku bisa diikutin walaupun ternyata ribet gitu, cepet kan. Terus energiku masih ada, kayak sejam capek tapi kayak capek terus nanti naik lagi lumayan lah, kayak gitu dikit. Jadi kayak bisa mengikuti, walaupun katanya adekku itu mukaku udah kayak orang pucat banget biru bibirnya udah kayak mau mati. Tapi emang biasa gitu sih kalau olahraga, aku terlalu diforsir agak kayak gitu sih, mukanya merah terus bibirnya emang agak biru sih. Tapi abis itu normal sih untungnya, nggak masuk rumah sakit kok. Nggak lucu juga gitu kalau masuk rumah sakit karena Zumba, karena biasa di rumah bisa mencupu ya. Terus ya ngobrol-ngobrol sama membernya kan menyenangkan gitu. Salut sama tadi ada ibu-ibu yang dia umurnya 6 tahun lebih muda dari mamiku, tapi dia kuat banget badannya. Dia bisa main alat, terus habis itu masih bisa stabil ikut tarian zumbanya gitu. Aku nggak sempet ngeliat banget gimana dia, tapi aku tahu dia gerak gitu karena aku fokus sama si coachnya kan, baru banget jadi gerakannya tuh semua harus kuliatin gitu, kalau nggak salah langkah. Dan dia dalam 4 bulan katanya terakhir turun 9 kilo ya kayaknya.
lupa. Jadi pokoknya kayak dia bilang dari sekian jadi sekian, terus pas aku dengar kayak lumayan banget digitnya gitu. Dan dia bilang dalam 4 bulan doang, kayak wow. Dia kuncinya nggak makan nasi. Terus ada satu lagi cewek, dia bilang iya nih kan aku kan dulu kan gendut, nggak sempet kurus, terus gendut sampai sekarang nih. Jadi dulu tuh kayak beratku bisa 60, terus naik jeder, naik 20 kilo 80-an, maksimal kemarin sempat tembus 85. Ini udah 77 lah, stabil di situ, tapi pengen turunin lagi sih. Kadang kalau lagi kurang makan ya 76 gitu. Harusnya sih ini sebenarnya kalau dikurangin makan sama olahraga sih bisa banget sih turun. Nah itu terus kata satu, aku pengen turunin lagi kan. Kalau bisa akhir tahun ini, pokoknya di tahun ini aku bisa minimal 75 lah gitu tembus. Bisa sih harusnya. Terus kok seperti itu membuka aurat baju. Iya kata kakaknya, ceweknya satu lagi gitu, ada member satu lagi, dia bilang oh iya angkat beban tuh ngaruh banget katanya. Boleh mungkin nanti aku harus mulai merajin-rajinkan nge-gym gitu, mumpung masih member kan, sampai awal tahun depan. Sayang kalau udah dibayar juga kan, habis itu nanti aku akan cari alternatif yang lain, mungkin olahraga di rumah sih. Karena dulu aku bisa kok pakai video gitu, turun juga gitu. Oke. Lesson learn yang menurut aku bisa ambil dari hari ini adalah aku harus menjaga badanku dari cara aku senang menjaga badan itu banyak manfaatnya. Di luar gak cuma olahraga, tapi kayak asupan yang dimakan itu ternyata banyak manfaatnya yang aku nggak tahu gitu. Kayak ya, contohnya vitamin D tadi itu kayak aku pikir ya udahlah buat di daily intake aja gitu, kayak makanan sehari-hari aja, maksudnya ya buat asupan aja. Aku nggak tahu efeknya sampai sebegitu gitu. Menurutku itu efeknya lumayan besar ya. Dan ya jangan lupa makan makanan yang bergizi. Vitamin juga harus rajin dimasukin. Terus kan kita vitamin tuh banyak banget ya, ini bukan yang ngajarin, tapi kayak vitamin tuh ada A, B, C, D, E, K, B12, B6, zinc, apalagi ya, potasium, kan sotoy banget ya Allah. Pokoknya ada banyak vitamin yang ternyata tuh kita harus makan, omega 3 gitu-gitu, dan itu dari sehari-hari punya asupan tuh bisa sebenarnya. Kayak susu itu mengandung apa gitu. Terus buah ini, jadi kayak itu kalau kita pecah menjadi per hari, itu sebenarnya asupan vitaminnya tuh harusnya tercukupi gitu. Dan dengan kayak gitu ditambah minum air yang banyak, awet muda mungkin. Itu di luar dari olahraga. Kalau tambah olahraga lagi udah kamu kembali muda ya gitu. Langsung glowing up. Nah itu yang pengen aku coba lagi sih, pelan-pelan. Dimulai dari vitamin udah jalan, susu juga aku coba minum tiap hari walaupun dicampur kopi. Ya olahraga sih, aku lagi coba olahraga, jadi rajinin lagi. Yang penting pokoknya ada keringat lah gitu. Jadi jangan lupa olahraga juga. Lesson learn for today, kalau menurut aku vitamin itu penting ternyata. Di luar dari kamu mau yang tablet atau yang makanan bergizi yang mengandung vitamin itu kayak penting, pokoknya penting, harus wajib. Kalau emang kamu nggak yakin dengan makanan yang kamu makan itu tidak bergizi,
cari vitamin yang biji tablet gitu-gitu itu ngaruh juga buat badan, dan itu juga bisa bantu kamu jadi antibody buat gak sakit. Karena sejauh ini aku masih aman-aman aja ya, puji Tuhan gak sakit apa-apa gitu. Kan ada yang lagi batuk pilek, kemarin aku enggak gitu ya. Itu sih lagi ya. Dan menurut aku lesson learn untuk hari ini juga, aku memang kita perlu cari komunitas apapun itu gitu. Kayak tadi tuh kayak ketemu orang baru, hanya sekedar kelas Zumba aja tuh aku senang gitu. Kayak ngobrol santai tanpa harus ada pressure atau apa, kayak ya udah ngobrol sama orang-orang terus hahaha. Tadi diajak foto bareng tuh kayak gitu, seneng ya, mood booster lah menurutku, karena mereka juga semua ceria-ceria gitu. Apalagi kalau ibu-ibu kan seneng banget kan. Jadi kayak seneng punya temen gym juga gitu. Ini aku bersyukur sih, tadi adekku ngajakin aku nge-gym ikut kelas. Tadinya awal sebelumnya tuh kayak males banget. Tapi pas lagi ikut gym malah lebih semangat, ikut kelas lebih semangat daripada dia. Ya itu sih. Aku mulai jadi belajar apa ya, menghargai hal-hal kecil, dan aku jadi belajar juga kayak kita bisa menghargai hal-hal kecil dan bersyukur akan hal-hal kecil. Dan itu tuh sesimpel ini, ketemu sama orang aja di gym tuh bisa bikin bahagia gitu, kayak enak ya. Hari ini full smile hari ini. Ya kayak banyak hal yang ternyata bisa bikin kita bahagia gitu. Sesimpel ketemu hujan aja tuh udah seneng banget tadi aku, kayak malah langsung bikin tenang hati ya. Terus tadi juga iya, kalau dibilang kayak kemarin yang khotbah kemarin itu, emang kalau kita udah paham gitu polanya, bersyukur tuh gampang banget gitu. Sekedar hujan turun hari ini udah bersyukur banget. Rumah cari tadi nggak bocor tuh udah bersyukur juga. Ketemu orang bisa olahraga juga bersyukur. Pulang sampai sini masih bisa bercerita juga bersyukur. Kayak gitu sih. Ya aku juga ini sambil mencoba untuk bisa apa yang bisa disyukurin lah gitu tiap hari. Kalau aku cerita, mungkin itu juga membantu aku untuk menjadi lebih booster lah, lebih senang. Oke, menurut itu dulu sih. Aku bingung lagi mau cerita apa. Ya udah, aku rasa sih. Thank you guys. See you in the next self journaling. Bye.